Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa yang budiman rahimakumullah, kita sudah berada di akhir bulan Ramadan. Besok tanggal 1 kita sudah merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Dengan harapan doa kita, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya menjadi insan yang bertakwa, karena puasa tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Dalam 1 Syawal yang biasanya kita menjalankan sholat Id bersama-sama di lapangan, atau mungkin ada yang di masjid, dalam saat ini, kondisi ini nampaknya belum bisa kita laksanakan bersama-sama karena masih banyaknya virus yang disebut dengan COVID-19 ini. Maka kita nanti mengalihkan ibadah sholat Id di rumah masing-masing bersama keluarga. Mungkin di antara kita masih ada yang belum enak, masih belum srek kalau kita melaksanakan sholat Id di rumah kita masing-masing bersama keluarga. Pemirsa yang budiman rahimakumullah, perlu kita fahami bahwa ajaran Islam, baik itu perintah ataupun larangan yang ada dalam Al-Quran atau Sunnah Rasulullah SAW, adalah tujuannya lisolahil ibad dunyahum wa ukhrahum, untuk kebaikan manusia, untuk kebaikan kita semuanya di dunia dan di akhirat. Kalau di akhirat sudah jelas, namun kebaikan di dunia ini adalah mencakup 1. Hifdzuddin, hifdzul nasl, hifdzul mal, hifdzul akal, dan hifdzul nafs kita. Untuk kebaikan diri kita, untuk kebaikan akal kita, untuk kebaikan keturunan kita atau keluarga kita, harta kita, dan sebagainya. Maka jangan sampai kita melakukan suatu agama justru nanti mencelakakan kita sendiri. Itu tidak dituntunkan dalam ajaran Islam. Maka prinsip dalam ajaran Islam adalah, kita yang pertama adalah taisir, mudah, menjalankan agama dengan mudah. Agama itu memang mudah, tapi jangan dipermudah. Menjalankan agama juga mastata'tum, menjalankan perintah semampu kita. Beda kalau dengan larangan. Kalau larangan mutlak harus kita tinggalkan, tapi kalau kita menjalankan perintah semampu kita. Fattakullah mastata'tum, bertakwalah Allah semampu-mampu kita. Allah tidak memaksa kita di luar kemampuan kita. Maka kalau kita tidak bisa sholat dengan berdiri, kita boleh sholat dengan duduk, dan seterusnya. Wudhu, kalau tidak ada air, kita boleh dengan tayamum. Itu adalah prinsip taisir, mudah dalam menjalankan agama Islam. Berkaitan dengan Idul Fitri,
bahwa hukum sholat Idul Fitri sudah kita mafhumi bersama, kita fahami bersama adalah sunnah muakkad. Rasulullah selalu menjalankan sholat Idul Fitri selama 9 kali. Memang tidak pernah dilakukan di rumah. Tapi karena kondisi semacam ini saat ini, maka kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, wala tulku biaidikum ilat tahluka. Jangan sampai kamu mencampakkan dirimu dalam kerusakan. Sementara ini kita masih mengikuti arahan atau masih ada arahan dari pemerintah bahwa kita harus jaga jarak, kita harus macam-macam dalam menjaga agar sampai kita tidak tertular virus ini. Maka kalau kita tetap melaksanakan sholat Id bersama-sama di tanah lapang atau di masjid, bagi yang di masjid, maka jangan sampai ini justru kita mencelakakan diri kita. Maka kita prinsip bahwa ad-dororu yuzal, bahaya harus dihilangkan. Atau dalam hadis disebutkan la dororo wala diror, jangan sampai kita ini membahayakan diri kita atau membahayakan diri orang lain. Maka kita melaksanakan sholat Id di rumah masing-masing. Ayat yang lain juga menyebutkan wala tulku biaidikum ilat tahluka, jangan menyampakkan dirimu dalam kerusakan atau dalam kehancuran. Menjadi pertanyaan, kalau dengan kondisi ini kita masih tetap bersama-sama sholat Id di lapangan atau di masjid, apakah itu tidak justru kita mencampakkan diri kita di dalam kerusakan yang itu dilarang oleh agama? Maka sementara kita dengan ikhlas niat menjalankan sholat Id di rumah kita masing-masing, bukan karena malas, tapi karena kita lari dari sunnah yang lain, ajaran Islam yang lain, menuju ajaran Islam yang lain. Insya Allah dengan niat yang ikhlas ini, bukan karena kita tidak mau di sholat Id di lapangan atau di masjid, ini karena kondisi. Insya Allah semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.